lagi bersama saya, Mutiara Marismawan. Untuk video kali ini, saya akan mempelajari tentang IP address dan subnetting. Untuk IP address sendiri memiliki dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Untuk sekarang, kita akan lebih dahulu mempelajari IP versi 4. IP versi 4 memiliki 32 bit. Untuk IP versi 4 ini memiliki 4 oktet, yaitu x, x. Tiap titik x itu adalah angka. Angkanya itu dari 0 sampai 255. Tidak ada yang lebih atau kurang dari min 1, min 2, dan min 3. Atau lebih dari 256, 257, dan 258, dan seterusnya. Yaitu selalu dari 0 sampai 255. Contoh IP yang kita punya adalah 192.168.1.1. Sebenarnya bebas, tidak harus selalu 192.168.1.1. Yang penting 0 sampai 255. Namun untuk kali ini kita pakai yang ini saja. Nah, penulisan IP address yang benar adalah memakai /24. Apa sih /24 ini? /24 ini namanya prefix. Arti prefix sendiri adalah total IP yang bisa dipakai. Untuk mencari total IP yang bisa dipakai, kita akan belajar yang namanya subnetting. Pada subnetting di sini kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Oke, sampai sini teman-teman harus paham ya bahwa subnetting itu kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan yang terakhir adalah IP range. Kita langsung saja. Untuk total IP-nya kita menggunakan rumus. Sebenarnya ada yang susah dan ada yang mudah. Yang susah itu kita akan menggunakan biner yang angkanya 01010101. Namun kali ini kita tidak memakai biner. Kita akan menggunakan cara yang mudah. Kita langsung saja. Di sini rumusnya adalah 32 dikurangi prefix. 32 ini dari mana? Dari sini ya teman-teman. Untuk IP versi 4 itu adalah 32 bit. Jadi 32 ini dapat dari itu. Oke, kita langsung masukkan saja. 32 dikurangi prefix. 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Setelah itu kita masukkan 2 pangkat 8. 8-nya dari mana? 8-nya itu dari 32 dikurangi 24, hasilnya 8. Hasil dari 2 pangkat 8 adalah 256. Nah, 256 ini dari 0 sampai 255. Nah, ini adalah total IP yang biasa dipakai pada /24. Sekarang kita hitung subnet mask. Subnet mask itu sama saja seperti prefix, yaitu untuk mencari total IP yang biasa dipakai. Nah, pada konfigurasi Cisco, konfigurasi yang dipakai adalah subnet mask. Untuk di Winbox, konfigurasi yang dipakai adalah prefix. Lalu di Windows, konfigurasi yang dipakai adalah subnet mask. Ini. Nah, jadi teman-teman sama saja antara prefix dan subnet mask. Oke, kita langsung saja pada rumusnya.
Untuk mencari subnet mask itu ada 256. Adalah hasil dari 0 sampai 255 ini jumlahnya 256. Dikurangi lagi dengan 256 juga. Yang hasil dari 2 pangkat 8. Hasilnya 0. Untuk penulisannya begini. 255.255.255.0. Yang diganti hanya ujungnya saja. 0. Ini untuk subnet mask. Untuk IP network itu adalah IP awal. Dan IP awal itu adalah dari angka 0. Jadi, IP network adalah 0. Dan IP broadcast itu adalah IP terakhir, yaitu 255. Jadi, IP broadcast adalah 255. Nah, untuk mencari IP range yaitu setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Itu untuk IP range, yaitu 1 setelah IP network dan sebelum IP broadcast, yaitu 254. Nah, teman-teman pasti paham kan untuk mencari subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, yang selanjutnya kita akan mengerjakan soal. Soalnya adalah 172.168.5.1/26. Di sini kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan yang terakhir adalah IP range. Oke, kita langsung saja kerjakan. Untuk total IP-nya adalah 32 dikurangi prefix, yaitu 32 dikurangi 26 dengan 6. Lalu kita pangkatkan 2 pangkat 6 dengan 64. Nah, ini adalah total IP. Lalu langsung kita kerjakan subnet masknya. 256 dikurangi 64. Hasilnya 192. Lalu kita masukkan saja 255.255.255.192. Lalu untuk IP networknya adalah 0. Untuk IP broadcastnya kita lihat dari total IP-nya dikurangi 1 jadi 63. Dan untuk IP range-nya yaitu 1 setelah IP network sampai 1 sebelum IP broadcast adalah 62. Teman-teman harus ingat ya, bahwa IP network pasti hasilnya adalah genap. Dan untuk IP broadcast itu pasti hasilnya ganjil. Dan harus ingat juga bahwa IP network dan IP broadcast ini tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai adalah IP range. Di sini saya akan mengerjakan lagi soal agar lebih mengerti. Soalnya adalah 10.10.10.50/27. Seperti biasa, kita akan mencari ini semua. Untuk total IP-nya yaitu 32 dikurangi prefix. Prefixnya adalah 27 dengan 5. Lalu kita masukkan ke pangkat, yaitu 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, ini untuk IP total. Lalu untuk subnet mask yaitu 256 dikurangi
32. Hasilnya 224. Lalu sekarang kita masukkan 255.255.224. Nah, sekarang untuk IP network. IP networknya yaitu 0. Dan untuk IP broadcast-nya adalah 32 dikurangi 1, yaitu 31. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa di slash 27 ini, IP yang bisa digunakan hanya dari 0 sampai ke 31, sedangkan yang ada di soal adalah 50. Jadi di sini kita akan menerapkan yang namanya blok subnet. Blok subnet yang pertama yaitu 0 sampai ke 31. Di sini kita akan mencari blok subnet yang kedua. Blok subnet yang kedua di IP network adalah 31 ditambah 1. 31-nya dari sini ya teman-teman, lalu ditambah 1, yaitu 32. Untuk IP broadcast yang ada di blok subnet kedua, yaitu 32 ini ditambah total IP. 32 ditambah 32 sama dengan 64, lalu dikurangi 1. Jadi hasilnya 63. Nah, ini adalah hasil IP network dan IP broadcast yang ada di blok subnet yang kedua. Jadi di sini IP untuk soal ini sudah ketemu, sudah bisa. Lalu untuk IP range-nya yaitu 1 sampai 62. Kenapa 62? Jadi yang ada di sini kita kurangi 1 setelah IP network dan 1 sebelum IP broadcast. Jadi sudah ketemu ya teman-teman. Oke, di sini saya ingin mengubah 50 ini menjadi 70. Jadi di sini kita akan mencari blok subnet yang ketiga. Untuk IP network di blok subnet yang ketiga adalah IP broadcast yang ada di blok subnet kedua ditambah 1, yaitu 64. Lalu untuk IP broadcast-nya adalah 64 ditambah total IP sama dengan 96. Lalu dikurangi 1. Jadi hasilnya adalah 95. Nah, ini untuk blok subnet yang ketiga. Nah, jadi 70 ini sudah masuk ke blok subnet yang ketiga. Jadi kita tinggal tulis IP range-nya. Karena 70 ini ada di blok subnet ketiga, jadi kita tulis IP range yang di blok subnet ketiga saja, yaitu 65, satu setelah IP network yaitu 65, dan sampai 1 sebelum IP broadcast yaitu 94. Nah, jadi ini adalah hasil soal yang kita kerjakan. Oke, semoga sampai sini teman-teman bisa paham ya. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang IP public dan IP private. Untuk IP public adalah IP yang bisa diakses oleh semua orang, mau dimanapun dan kapanpun. Contohnya adalah facebook.com yang mempunyai IP 10.10.10. Nah, ini bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Contoh lainnya adalah google.com yang mempunyai IP 8.8. Sama seperti Facebook, Google juga bisa diakses dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan internet. Dan untuk IP private-nya sendiri, IP private tidak bisa diakses dimanapun dan kapanpun, karena IP private seperti namanya hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja. Misalkan, kita mempunyai IP 192.168.10.1. Nah, ini hanya bisa diakses oleh satu device saja.
Begitu ya teman-teman, untuk pengenalan IP public dan IP private. IP public bisa diakses dimanapun dan kapanpun, sedangkan IP private hanya bisa diakses oleh orang atau device tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas konsep switch dan router. Untuk switch adalah menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Contohnya, kita mempunyai PC 1 yang terhubung ke switch. Lalu, setelah terhubung ke switch, terhubung ke PC 2. Lalu di bawah switch ada PC 3. Nah, begini ya teman-teman, switch-nya terhubung ke PC 1, PC 2, dan PC 3. Ini semua saling terhubung yang menggunakan kabel. Nama kabelnya yaitu kabel UTP atau STP. Nah, untuk konsep switch itu, misalkan di PC 1, kita memiliki IP 192.168.1.1. Ini untuk PC yang ke-1. Nah, lalu untuk PC kedua yaitu 192.168.1.2. Lalu untuk PC ketiga yaitu 192.168.1.3. Nah, lalu untuk slash-nya yaitu 192.168.1.0/27, yaitu hanya 32 IP yang bisa dipakai. Ini dalam blok subnet yang sama ya teman-teman, makanya bisa saling berkomunikasi antar PC-nya. Nah, lalu untuk routernya yaitu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Misalnya saya mempunyai, sebentar kita kopikan dulu. Nah, seperti ini. Nah, dari switch ini di atasnya ada kabel yang ada router. Lalu dari router ada kabel yang terhubung ke PC 4. Karena sudah berbeda blok subnet, jadi IP-nya juga berbeda. 192.168.1.1
1.1.70. Karena sudah beda blok subnet, nah di sini PC4 berbeda blok subnet dengan PC1, 2, dan 3. Jadi PC4 dengan blok subnet yang berbeda tetap bisa berkomunikasi dengan PC2 yang blok subnetnya juga berbeda. Nah, lalu sekarang kita akan praktek switch di Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan membuat topologi. Caranya adalah pilih end device di pojok kiri bawah, lalu pilih PC. Saya akan menyimpan 2 PC. Lalu pilih network device, pilih switch. Di sini saya memilih switch yang paling pertama. Simpan di tengah antara kedua PC. Lalu kita akan melakukan konfigurasi. Tapi sebelum konfigurasi kita sambungkan dulu dengan kabel. Sambungkan dari PC0 ke switch. Lalu dari PC1 ke switch. Lalu kita lakukan konfigurasi. Cara melakukan konfigurasi yaitu double tap di PC-nya, lalu pilih desktop, pilih IP configuration. Saya akan memasukkan IP 10, 10, 10, 10. Lalu untuk subnet masknya yaitu 255, 255, 224. Lalu untuk PC satunya, kita lakukan hal yang sama. IP-nya 10, 10, 11. Lalu untuk subnet masknya kita samakan dengan PC 0. Nah, setelah konfigurasi IP address pada kedua PC, kita sudah bisa melakukan komunikasi. Lalu kita bisa langsung masuk saja ke PC1. Lalu pada menu desktop, kita pilih command prompt. Kita ketik ping dan IP yang kita simpan di PC kedua, yaitu 10, 10, 10, 11. Lalu enter. Nah, di sini PC0 dan PC1 sudah bisa berkomunikasi. Di sini sudah buktinya. Nah, kalau di enter, jawabannya seperti ini, berarti konfigurasi sudah berhasil, teman-teman. Nah, selain menggunakan command prompt, untuk mengetes apakah PC0 dan PC1 sudah bisa berkomunikasi, kita bisa menggunakan cara lain, yaitu klik ini, lalu simpan di PC0 dan PC1. Nah, bila berhasil, tulisan di sini akan successful. Oke, setelah ini kita akan membuat topologi kedua. Masih menggunakan switch. Kita geser. Masukkan switch. Lalu masukkan 3 PC. Di sini saya akan menggunakan 3 PC. Jadi saya masukkan 3 PC. Lalu konekkan PC-nya menggunakan kabel. PC2 ke switch. PC3 ke switch. Lalu PC4. Untuk topologi kedua ini, kita akan menggunakan blok subnet yang berbeda. Langsung saja kita lakukan konfigurasinya. Di PC kedua, saya akan masukkan IP dengan blok subnet yang berbeda, yaitu 10, 10, 10, 33. 255, 255, 224. Nah, ini untuk blok subnetnya. Lalu ke PC yang ketiga. Sepuluh, 10, 34. Blok subnetnya masih sama, 255, 255, 224. Lalu PC yang keempat. 10, 10, 10, 35,
Blok subnetnya masih sama. Setelah melakukan konfigurasi di semua PC, tinggal kita masukkan paket. Paket dari PC 2 ke PC 3. Sukses. Kita download dulu agar rapi. Lalu dari PC 3 ke PC 4. Sukses juga. Lalu dari PC 2 ke PC 4. Sukses juga teman-teman. Oke, semua sudah sukses ya teman-teman. Ini adalah praktek switch yang kedua. Sekarang kita akan praktek router. Caranya adalah kita klik network device, lalu pilih router. Di sini teman-teman bebas pilih mau router yang mana, tapi saya lebih suka router yang paling ujung. Lalu kita simpan routernya di tengah-tengah dua topologi tadi ya teman-teman. Kita klik sudah, lalu konekkan routernya dari switch ke router, lalu dari router ke switch menggunakan kabel. Cara agar ada FA seperti ini, klik option, preference, lalu interface. Nah, pastikan checklist pada pilihan always show port labels in logical workspace. Seperti ini. Kita X. Oke teman-teman, FA ini namanya ada interface. Oke, sekarang kita langsung saja untuk konfigurasi. Karena ini sudah berbeda blok subnet, ini tidak bisa saling komunikasi. Nanti bisa saling berkomunikasi menggunakan router. Karena fungsi router adalah menghubungkan device-device yang berbeda blok subnet. Oke, kita langsung masuk saja ke router. Lalu klik config. Lalu pilih menu Fast Ethernet. Nah, lalu kita nyalakan ini. Bila sudah nyala, tanda yang ada di sini menjadi warna hijau ya teman-teman. Nah, lalu kita masukkan IP address-nya. IP address-nya adalah 10.10.10.1. Dan subnet mask-nya adalah 255.255.255.224. Oke, sudah. Lalu kita nyalakan lagi untuk Fast Ethernet yang kedua. Caranya sama, nyalakan lalu masukkan IP address. IP address di Fast Ethernet kedua ini adalah 10.10.10.33. Subnet mask-nya masih sama. Oke, di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa yang di sini adalah namanya IP gateway. Nanti kita akan masukkan ke setiap PC-nya IP gateway. Oke teman-teman, sekarang kita masukkan IP gateway-nya. Untuk yang ini, kita masukkan IP gateway-nya sudah 10.10.10.1. Lalu untuk yang ini juga sama 10.10.10.1 ya teman-teman. Tuh. Lalu kita pindah ke blok subnet yang berbeda. Ini kita masukkan dulu IP-nya, yaitu 10.10.10.36. Lalu ini subnet mask-nya 255.255.255.224. Lalu untuk gateway-nya adalah 10.10.10.33. Sudah. Lalu kita lakukan juga di PC yang lain. 10.10.10.33. Ini juga ya teman-teman. 10.10.10.33. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba mengirim paket dari sesama blok subnet dulu. Dari sini ke sini successful. Coba lagi. PC 3 ke PC 4 successful. Lalu dari PC 2 ke PC 4 successful juga. Kita download dulu. Lalu kita coba yang ini. PC
PC0 ke PC1. Successful ya teman-teman. Lalu kita akan mencoba berbeda blok subnet dari PC1 ke PC2. Oke, successful teman-teman. Oke teman-teman, sekian video tentang IP address dan subnetting dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Maaf bila ada salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.